Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, hadratul mukarramin, sahibul fadilah, yang memuliakan para tokoh-tokoh kami yang ada di Masjid Asmaul Husna, yang kami muliakan mami-mami, bapak-bapak, para guru-guru kami, ibu-ibu, singkatnya jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur tiang pelungguh dengan kita memperbanyak mengucap kalimat tahmid, kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izin Allah, hidayah Allah, ma'unah pertolongan Allah, alhamdulillah, dengan izin Allah mempertemukan kita di masjid yang mulia ini. Alhamdulillah kita dapat melaksanakan kewajiban kita, yakni salat subuh berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai apa yang kita laksanakan, yang kita jalankan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita amalkan, dan apa yang dilarang kita jauhi. Dan mudah-mudahan kita semua mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kedua kalinya memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih di bulan ini masih kita berada di bulan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita setiap lingkungan kita sama-sama memperingati kelahiran beliau. Cinta kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kecintaan tersebut dengan kita memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kita satu kali membaca sholawat, maka sallallahu biha asyran, Allah akan membalas sholawat yang belum bikin dengan 10 sholawat, artinya kebaikan. Ridhonya Allah balas dengan 10 kebaikan, 2 kali 20 dan seterusnya. Yang kedua, aqrabuhum ilayya majlisan, yang paling dekat duduknya kepadaku nanti di akhirat, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka aktsaruhum alayya salatan, yang banyak membaca sholawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tiang pelungguh sholawat niki kapan saja, bagaimanapun kita, tempat kita, kemudian maksud kita dalam keadaan apapun, jangan terlepas dari kita membaca sholawat terus. Insya Allah Allah berikan kemuliaan, karena yang paling dekat duduknya dengan baginda Nabi nanti di akhirat, mereka yang banyak membaca sholawat. Dan ibu-ibu sering kita ingatkan di rumah, sambil mungkin masak, sambil membersihkan rumah, sholawatan, sambil teriringi sholawat. Maka setiap sholawat yang kita bacakan langsung diperlihatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka yang selalu bersholawat, maka nanti halat lahu syafaati yaumal qiyamah, pasti nanti kita akan dapatkan pertolongan, artinya syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam riwayat dijelaskan nanti kita akan mencari para nabi, mulai dari nabi yang Allah ciptakan langsung, yaitu Nabi Adam. Nanti kita akan datang kepada Nabi Adam, ya abana, wahai bapak kami, isfa'lana,
Ayo berikan kami syafaat, artinya tolong bagaimana yang ini kami ini saling tolong. Maka Nabi Adam pun menjawab, saya tidak bisa memberikan pertolongan sedangkan dulu saya tidak pernah berbuat salah kepada Allah. Akhirnya kita mencari Nabi Nuh dan seterusnya, jawabannya sama. Barulah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaat. Nah inilah kemuliaan sering-sering membaca salawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nanti duduk kita akan dekat dengan beliau nanti di akhirat. Amin. Yang kedua, orang yang paling dekat duduknya nanti dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mereka ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlaknya, yang paling baik attitude-nya, cara keseharian pergaulannya, akhlaknya, adabnya, moralnya. Nah ini, sehingga anak-anak kita dari awal sudah mulai diajarkan, masih dalam perut kandungan ibunya sudah diajar pendidikan tentang adab, tentang bagaimana supaya dia menyimak Quran, menyimak hadis-hadis, menyimak sholawat ketika masih di dalam rahim dibacakan Al-Quran. Maka di situ sudah mulai dia belajar tentang Al-Quran, sehingga nanti ketika dia lahir maka insya Allah akan menjadi penghafal, menjadi hamilul Quran, hafizul Quran. Maka terus pendidikan itu diberikan kepada anak-anak kita, karena akhlak inilah yang paling baik. Akhlaknya itu yang paling dekat duduknya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam hadis riwayat yakni Imam Ahmad, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Maka tiada lain dan tiada bukan, sabda beliau, aku diutus untuk menyempurnakan, artinya menjadi kesempurnaan akhlak, dihadirkannya baginda Nabi menjadi contoh-contoh terbaik yang pelungguh. Maka beliau adalah uswatun hasanah. Beliau adalah contoh paling terbaik dalam kehidupan dan penghidupan kita. Karena beliau tiada lain dan tiada bukan, ketika Allah utus beliau adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang laki-laki dari Arab Badui pernah dia bertanya langsung kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang berkhutbah. Dia tanya langsung, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan terjadinya kiamat? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'adatalah, apa yang kau persiapkan untuk menghadapi kiamat tersebut? Tidak ada ya Rasulullah, akan tetapi ini uhibbuk, sungguh aku sangat mencintaimu ya Rasulullah, bahkan melebihi diriku sendiri. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'aman ahabba, seseorang nanti akan bersama siapa yang ia cintai. Maka cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka nanti di akhirat insya Allah kita akan bersama beliau. Bagaimana cara cinta kita kepada beliau? Kita lihat bagaimana perjalanan kehidupan beliau, dan itu menjadi pelajaran terbaik bagi kita. Sehingga beliau dalam kehidupannya ujiannya sangat berat. Bahkan dalam hidupnya ketika beliau berumur 2 bulan, walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah, tuwfiya bil madinatil munawwarati abu wa kana qad istaza bi akhwali bani adi min at-taifatin najariyah. Ketika beliau berumur 2 tahun, 2 bulan, bayangkan, syahrani 2 bulan. Bapaknya ketika dia pergi ke Madinah, di situ bapaknya Abdullah meninggal dunia. Nah, ini ujian-ujian yang artinya kita semua akan diuji oleh Allah. Maka contoh-contoh yang diberikan oleh baginda Nabi menjadi contoh terbaik. Beliau dalam menghadapi kehidupan ini, bayangkan umur 2 bulan orang tua sudah meninggal, ayahanda tercinta beliau. Kemudian ketika beliau lahir, ketika lahir pun Masya Allah banyak kejadian-kejadian, itu artinya tanda-tanda kerasulan beliau sudah nampak. Ketika dia lahir, Aminah bercerita, yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, dia bercerita bahwasanya ada sinar ketika aku melahirkan. Sinar itu sampai menyinari kerajaan, artinya kerajaan yang ada di Syam, yang ada di Palestina, yang ada di Syria, yang ada di Damaskus.
itu bersinar ketika aku melahirkan, artinya ketika lahir baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika beliau dilahirkan, banyak hal kejadian-kejadian, ada 10 balkon yang ada di kerajaan, yang tidak ada di Kisra itu hancur jatuh semuanya. Kemudian orang-orang Majusi itu berpuluh berabad-abad dia menyembah, tiba-tiba api itu pun padam ketika beliau dilahirkan. Tanda-tanda kerasulan sudah mulai nampak. Kemudian cerah cahaya Masya Allah di situ ketika beliau dilahirkan. Maka disitulah kemuliaan tanda-tanda kerasulan itu nampak. Maka ketika beliau lahir pun di tengah-tengah Arab, setiap orang yang melahirkan supaya dia tidak terkena penyakit, artinya di Mekah supaya tetap sehat anak-anak. Jadi anak-anak Arab yang ada di Mekah itu setelah disusui oleh ibunya sebentar, maka dia akan disusui sama ibu-ibu yang memang dia punya anak kecil yang datang dari luar Mekah. Jadi ibu-ibu itu ramai datang untuk mencari anak-anak orang yang Arab itu untuk disusui. Misalnya diberikan 2 tahun, itu zaman-zaman itu supaya anak itu pertama dia sehat, tidak terkena nanti kalau orang datang penyakit ada, jadi tidak menular. Yang kedua supaya dia diajarkan berbahasa dengan bahasa Arab yang fasih dari ibu susuannya. Maka beramai-ramai orang datang ke Mekah untuk mencari anak-anak yang mereka tuju adalah anak-anak orang kaya. Jadi anak-anak itu diambil ketika umur bayi, baru dilahirkan, kemudian dia bawa disusui sama ibu-ibu yang datang untuk mencari, artinya dari di sana dia mencari mengais rezeki untuk menyambung hidupnya. Jadi setiap anak lahir dibawa, maka ramai ibu-ibu dan anak-anak pun sudah dipersiapkan di situ untuk dibawa oleh ibu-ibu yang akan menyusuinya. Satu persatu yang paling diincar adalah anak-anak yang memang mereka orang tuanya orang yang kaya raya. Kenapa? Karena memang itu tujuannya ibu-ibu itu supaya upah dari itu nanti banyak dia dapatkan. Maka satu persatu bagi sudah dibawa. Tinggal baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dia tidak ada yang menerima ketika ditawarkan, Bu ini bawa, wah enggak, kenapa, anak yatim, enggak punya apa-apa, orang tua enggak ada, gimana, mau gimana, enggak ada yang mau mengambil. Akhirnya sudah habis semua. Maka seorang wanita yang ada anaknya di situ juga, Masya Allah, dia bawa anaknya sedang menyusui. Kemudian dia mau menerima. Dia bilang sama suaminya bernama Al-Harith bin Abdul Uzza kepada suaminya, yakni Halimah As-Sa'diyah, wahai suamiku, saya ingin merawat anak ini dan saya akan membawanya. Akhirnya beliaulah yang membawa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, artinya di sini yang namanya memang manusia diuji, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, bahwa kehidupan dunia ini hanya kehidupan yang menipu dayakan. Mereka berbondong-bondong untuk mencari napi upah supaya besar-besaran, sehingga dia melupakan ternyata beliau adalah baginda Nabi yang dibawa oleh Halimah As-Sa'diyah. Ketika dia berjalan, dia cerita, Ibu Halimah As-Sa'diyah bermaksud yang peluluh. Ketika dia datang ke Mekah, katanya dia cerita, yang saya bawa ada keledai warnanya putih, dan keledai ini kurus. Setiap ibu-ibu yang lain punya keledai yang memang keledai pilihan. Kalau dia berjalan kuat, bawa barang itu kuat dari tempat menuju tempat yang jauh dari tempat tinggalnya dari Bani Sa'ad, itu berpuluh-puluhan kilo kuat kan keledai yang lain. Tetapi keledainya Halimah As-Sa'diyah niki binti Abu Dhu'aib niki, Halimah As-Sa'diyah niki kurus, dia punya keledai. Dan dia ketika berjalan niki, jalannya pun mohon maaf terpanting, pokoknya goyang-goyang karena tidak ada tenaganya keledai ini. Dia setiap jalan sebentar istirahat, bertelah, jalan bertelah. Dia cerita, yakni Halimah As-Sa'diyah binti Abu Dhu'aib niki. Akhirnya setelah itu dia cerita, setelah saya bawa beliau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibawa ke Bani Sa'ad, Allahu Akbar. Di dalam perjalanannya, keledai yang tadinya lemah niki dia paling cepat jalannya. Sampai yang lain-lain yang sudah pulang duluan ini baru setejuru si keledai Halimah As-Sa'diyah. Celaka kau Halimah, oleh si ibu, kok begitu cepatnya keledaimu yang kemarin dia batuk-batuk, keledaimu udah bisa jalan.
Jalannya kalau tidak dikasih bensin tidak bisa jalan, tetapi ini ya betul-betul heran ibu-ibu, jalannya cepat, lincah, keren. Marah dikit. Itulah kemuliaan hadir baginda Nabi, subhanallah, merubah semuanya. Yang tadinya keledai ini tidak ada tenaga, dengan izin Allah dia menjadi tenaganya kuat. Ada onta untuk membawa barang. Onta ini onta betina yang sudah tua, dan itu pun setetes pun dari air susunya tidak akan bisa keluar karena sudah tua, kurus, kering, kerontah. Akhirnya dengan datang hadir Nabi, bayangkan kelenjar yang ada di tetek yang dimiliki oleh onta tersebut melembung. Tiba-tiba Allahu Akbar, air susunya pun onta niki mengalir begitu deras dengan kehadiran baginda Nabi. Itu menjadi heran suaminya dan juga Halimah As-Sa'diyah. Maka suaminya bilang, berkah Allah berikan kepadamu dengan hadirnya seorang bayi yang Allah berikan berkah. Sampainya di rumahnya di Bani Sa'ad, yang dia lihat perkebunan, sawah, yang dulunya sawah tidak ada, dia tumbuh apa-apa kering karena musim pacek kering, tidak ada, semuanya kering, tidak bisa hidup. Datang baginda Nabi terkejut, Halimah As-Sa'diyah, semua jadi tumbuh kemudian subur yang ada di Bani Sa'ad tersebut, Bapak Ibu. Subhanallah. Artinya di sini la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan sekali-kali kita meremehkan sesuatu kebaikan. Walau anta akhaka biwajhil thaliq. Kita bertemu, senyum, sedekah, itu juga Allah berikan kemuliaan. Dan sesuatu yang kebaikan ini jangan sampai diremehkan. Aduh, ini sekali. Kebaikan apapun yang kita lakukan dari situ nanti Allah angkat derajat kita. Baginda Nabi ketika masih bayi tidak ada yang mau menerima. Ternyata Halimah lah menjadi pilihan Allah. Halimah pun terkejut sampai di rumah. Dia punya kambing, Halimah yang di rumahnya. Kambingnya dilepas begitu saja karena tidak ada yang dimakan. Tiba-tiba dia datang, baginda Nabi terkejut juga. Halimah dia kambingnya. Kalau dulu sebelum datang baginda Nabi susah, Halimah kami tidak punya apa-apa, musim petegelik datang nangis, Halimah mau memberikan anaknya makan air susunya susah, untuk memberikan anaknya yang masih bayi untuk disusukan tidak ada yang dia punya diberikan kepada anaknya. Dia teringat kalau kambing-kambingnya pun kurus-kurus, ibu-ibu. Kalau jalan namanya kambing kurus sedikit tenaga, sudah tidak ada tenaga lagi. Mau ngembek sedikit suaranya karena tidak ada tenaga. Mohon maaf, datang baginda Nabi dibawa oleh beliau. Ternyata dia lihat kambingnya, sampai kelihatan kambingnya berubah juga karena gemuk-gemuk. Kemudian air susunya itu benting-benting dan suaranya pun berubah. Dan dulunya berubah. Begitulah sehatnya. Ini dengan kehadiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Akhirnya tinggal di situ. Banyak kami lihat dari keajaiban, artinya di situlah Allah berikan keberkahan. Terus dia tinggal di sana 2 tahun. Setelah umur 2 tahun, kemudian datang dari keluarganya untuk diambil baginda Nabi oleh ibunya. Tetapi Halimah As-Sa'diyah minta supaya sama kami aja di sini, minta tolong supaya jangan engkau bawa karena kami masih senang bahagia bersamanya, katanya Halimah. Akhirnya dibiarkan tinggal di situ bersama-sama, bahkan sampai 5 tahun dia tinggal di Bani Sa'ad baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam keseharian umur 4 tahun beliau bersama-sama yang lain bermain-main, dan itu pun dia bermain-main di tempat pegunungan di Bani Sa'ad. Subhanallah. Ketika beliau bermain-main, tiba-tiba datang malaikat Jibril menarik baginda Nabi, kemudian dibawa langsung dibelah dadanya. Setelah dibelah itu, beliau dalam keadaan pingsan dibelah oleh malaikat Jibril, diambil segumpal darah yang ada di dalam hatinya. Kemudian kata malaikat Jibril, ini adalah tempat percokolnya setan, maka diambil, kemudian dibuang. Kemudian artinya hati semua dibersihkan dengan air zam-zam yang dari baskom emas. Maka begitulah kelihatan sampai Anas bin Malik mengatakan, saya pernah melihat bekas, artinya beliau itu pernah dibedah, kelihatan di dada beliau, kata Anas bin Malik, yang langsung menyaksikan keadaan Nabi. Akhirnya ketika beliau dibawa kemudian taruh di atas batu itu, dilihat sama yang kecil-kecil yang lain. Yang kecil-kecil teman-temannya baginda Nabi dilari semua. Muhammad dibunuh, katanya kepada Halimah. Terkejut Halimah Sa'diyah, jangan-jangan terjadi apa-apa sama Muhammad. Akhirnya setelah terjadi pembedahan itu khawatir
Halimah As-Sa'diyah, jangan-jangan nanti terjadi lagi, dibawa ke Mekah. Saya takut nanti terjadi apa-apa, jadi cepat dikembalikan, dibawa ke ibunda tercinta dalam berumur 45 tahun Bapak Ibu. Setelah umur, dia akhirnya tinggal di Mekah bersama ibunda tercinta hanya sebentar. Sampai umur 6 tahun, ibunda Siti Aminah, Sayyidatuna Aminah radhiyallahu anha, kemudian apa namanya? Sayyidatuna Aminah ingin menjenguk suaminya. Nah, ini Siti Aminah ingin menjenguk suaminya yang ada di Madinah. Ketika itu berumur 6 tahun baginda Nabi. Akhirnya dia berangkat ke Madinah untuk menjenguk, artinya untuk ziarah ke makam suaminya. Setelah itu dia tinggal 1 bulan di Madinah, dia mau pulang lagi ke Mekah. Bersiap-siap pulang, umur Nabi 6 tahun. Ketika dia balik antara Mekah Madinah di tempat namanya Abwa, sakitlah Sayyidah yakni Siti Aminah dalam keadaan sakit. Kemudian di situ dia meninggal dunia. Bayangkan antara perjalanan dari Madinah ke Mekah, umur Nabi 6 tahun. Artinya di sini bahwasanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh terbaik. Ketika masih anak-anak, beliau pun masya Allah kejujuran, sehingga teman-teman semua yang masih kecil-kecil juga melihat kejujuran baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika remaja menjadi contoh-contoh terbaik. Jadi tidak ada yang disia-siakan waktunya memberikan contoh kepada kita supaya kita gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Wabil khusus anak-anak kita, karena saat ini anak-anak kita kalau mereka tidak kita kuatkan imannya, banyak kejadian-kejadian yang sering kita lihat saat ini. Anak-anak yang seharusnya mereka artinya bermain, belajar masa anak-anak, tapi saat ini kejadian-kejadian banyak yang terjadi, miris rasanya. Ini kalau sudah jauh artinya dari keimanan, kalau mereka tidak ditanamkan, diajarkan bagaimana iman kepada Allah, kemudian bagaimana akhlak Nabi, banyak kejadian yang kita lihat. Kemarin beberapa bulan yang lalu ada kejadian seorang perempuan yang dia sama teman-temannya, mohon maaf, diperkosa bergiliran. Umur ada yang juga berumur 12 tahun, ada yang berumur 16 tahun, bahkan berujung kematian. Naudzubillah. Ini semua artinya menjadi pelajaran terbesar untuk kita orang tua, untuk menjaga anak-anak kita. Jangan kita lengah, jangan kita biarkan begitu saja. Ajarkan mereka bagaimana supaya menanamkan keimanan kepada Allah, akhlak yang mulia, karena akhlak inilah akan menyelamatkan anak-anak kita dengan keimanan mereka, keselamatan dunia akhirat Bapak Ibu. Nah ini ada juga kejadian-kejadian yang lain yang kita lihat anak-anak di TV, mereka yang diperlihatkan di YouTube itu kan yang banyak, mohon maaf, ada nanti yang silat-silat niki, yang napiaran niki, tinju bebas niki. Itu kan yang boleh nonton orang-orang dewasa. Yang dewasa nanti UFC niki, tapi anak-anak banyak yang nonton. Jadi di sekolah dia praktekkan. Terus silat-silatan, demak, membolong tengah, mempelekuk, belong niki, ucap, nah kalau sudah begini itu tanda kalah kan, sudah dilepas, dibelas sama juri. Ini tidak ada juri, tidak ada wasitnya. Namanya anak-anak, karena anak-anak dia kalau apa yang dia lihat pasti dia tiru. Namanya anak-anak. Nah, ketika dia seperti itu dia silat, pelekuk, belum bater, dia penjagur-jagur, penuh hafalan, bahkan berujung, mohon maaf, sampai anak-anak yang seharusnya mereka artinya di situ untuk belajar, tetapi terjadi tawuran di mana-mana. Kemudian dia taruh nanti di sarung niki, di depannya ada batu. Bahkan paling bahaya lagi, gear motor niki setelah ranting, dia ke perang-perangan, tawuran. Maka banyak yang meninggal dunia. Naudzubillah. Ini tugas kita bersama. Kemudian anak-anak kalau melihat film, melihat si buta dari gua hantu, pasti milu-miluan, terus tutup diri, niki yang penjauh tunjang. Orang niki nonton film Superman, Superboy, dia lihat, dia taruh bajunya, nanti ditaruh buka sedikit, buat maratan tiang, ada macam sekodi-kodi, membuka buat niki, apa kita power Superboy, dah, nah iya nak kanak, mau Arab yang bude badur sekali, si mana dari Superboy, tolong kereng, dia belum ni dia perlahan, dia naik Superboy, dia marah niki, mau mana saya Superboy, naik ketika pertama.
Dikira kayak di TV orang kan itu teknik komputer. Dia orang begini saja kan bisa terbang, itu kelihatan terbang di atas lautan. Film-film superboy yang terbang, terus rambutnya muter sedikit. Itu namanya anak-anak kita senang ikuti. Akhirnya naik dia ke lantai 1. Di atas, ternyata sekiranya ngapa-ngapain power superboy. Terjun dari lantai pertama sampai bawah, patah kakinya. Nah itu, ini anak-anak dia kalau tidak kita awasi, mereka senang mengikuti. Ngelihat orang silat, ikut dia silat. Tapi berikan mereka artinya pembelajaran nih. Ini lihat kamu nih di sini ada bacaan Quran, ini di sini nanti lagu-lagu Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, supaya mereka tetap ingat. Ini kan kalau mereka tanya siapa yang sahabat Nabi namanya ini, nggak tahu. Tapi kalau penyanyi yang ini siapa namanya? Oh ini namanya Blackpink. Apa nama-nama Blackpink? Tapi kalau sahabat Nabi, mohon maaf, bingung mereka. Nah inilah tugas kita bersama ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini masih anak-anak. Baginda Nabi ujiannya pun Allah uji. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ketika Allah uji kita, kita ingat beliau ujiannya Allah Akbar. Ketika beliau berdakwah sampai bahkan di dalam riwayat-riwayat tersebut, dalam sejarah yang ditulis oleh para ulama-ulama ahli sejarah, Masya Allah ujiannya sangat-sangat berat. Nah kita ketika Allah uji, maka insya Allah kita tidak cepat mengeluh ibu-ibu. Dan ujian kita macam-macam. Ada yang diuji dengan anaknya karena innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ada yang diuji dengan hartanya, ada yang diuji dari keluarganya, ada yang diuji dengan bersama-sama nanti dalam kehidupan dengan orang lain. Maka semua kita akan insya Allah akan menjadi hamba Allah yang bersabar. Baginda Nabi SAW, beliau ketika beliau mengumumkan siap untuk berdakwah, artinya terbuka, maka orang-orang dia kumpulkan sampai 45 dari pimpinan kabilah berkumpul di Jabal Abi Qubais. Di situ beliau sampaikan, kalau seandainya saat ini saya cerita ada pasukan berkuda yang akan menyerang, apakah kalian percaya? Iya, katanya semua. Kami percaya wahai Muhammad, karena engkau tidak pernah berbohong selama engkau hidup bersama kami, katanya. Akhirnya barulah dia menjelaskan, sungguh saya memberikan engkau peringatan. Saya memberikan engkau peringatan supaya engkau artinya selamat dari azab Allah. Baru di sana mereka mendengar itu. Abu Lahab paling keras suaranya ketika dijelaskan diturunkan wahyu kepada Abu sabda Nabi SAW. Tiba-tiba dia teriak, tabbat laka ya Muhammad, sungguh engkau celaka wahai Muhammad. Maka turunlah ayat tabbat siada Abi Lahab wa tab. Ini ujian mulai itu pertama. Ternyata setelah itu Allah Akbar, ujian demi ujian. Nah, ini artinya pembelajaran kepada kita. Ketika Allah uji kita Bapak Ibu, insya Allah kita mudah-mudahan bisa mengikuti sifat sabar baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita juga istiqomah di sini ibu-ibu. Apapun yang ujian yang kita dapati ketika kita belajar di Asmaul Husna, kita menghafal Quran, maka jalani kehidupan semua. Insya Allah dengan kita bersabar, maka Allah akan angkat derajat setiap hambanya. Jelas ini Bapak Ibu. Nah, ini 10 menit tentang, masih panjang sebenarnya perjalanan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan artinya yang lebih banyak menekankan kepada anak-anak kita, karena mereka menjadi penerus kita di masa yang akan datang. Kalau mereka tidak kita jaga, lalu bagaimana di masa-masa yang akan datang? Kita pernah mendengar dari WA bagaimana saat ini orang banyak yang memperbolehkan, naudzubillah, artinya yang laki-laki dengan laki-laki ini kan sudah mulai hancur dunia. Kalau sudah laki-laki sama laki-laki, perempuan sama-sama perempuan, bagaimana nanti zaman berikutnya? Maka inilah kewajiban kita untuk kami ingatkan, untuk kita menjaga anak-anak kita supaya mereka kuat imannya, supaya mereka menghadapi zaman saat seperti ini. Insya Allah senantiasa bisa dia menjaga dirinya, dia bisa nantinya bersama-sama untuk saling ingat mengingatkan menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja renungan yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan di bulan kelahiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita semua selalu nanti memperbanyak sholawat kepada beliau dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu saja sebelum kita berdoa. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau memang tidak ada, kita berdoa. Pak Haji Joy.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah yang ada sholat subuh banyak sekali sampai saya sedih sampai keluarkan air mata. Bersyukur sama Allah akhirnya masjid ini bisa ramai. Alhamdulillah. Pak Ustadz, saya menanyakan apabila seorang yang meninggal kemudian pada saat dihisab dia seimbang antara pahala dan dosanya, apakah dia akan menjadi penonton di akhirat nanti, melihat Blackpink masuk neraka, melihat artis Pantura masuk neraka, melihat jemaah Asmaul Husna masuk surga. Nah, sampai kapankah mereka menjadi penonton? Apakah ini pendapat ini salah? Akan jadi penonton? Apakah bagaimana? Terus yang kedua, sekarang saya pernah mengikuti sholat istisqa, yaitu meminta hujan. Nah, saya belum pernah dengar ulama-ulama atau ustadz membacakan doa atau memberitahu doa tolak hujan, atau sekarang dikatakan kalau banyak bisnis sekarang tuh bisnis pawang hujan. Banyak wedding organizer atau event organizer menggunakan pawang hujan. Bahkan gubernur pun, mohon maaf, di kantor gubernur panitianya sudah menganggarkan anggaran untuk pawang hujan. Apakah pawang hujan ini perbuatan syirik atau tidak? Terus apakah kalau kita menganjurkan berdosa atau tidak, supaya event termasuk acara Maulid Nabi. Maulid Nabi juga ada yang menggunakan pawang hujan agar acaranya tidak terganggu. Terima kasih. Jadi pertanyaan dua, Baik. seimbang sama menggunakan pawang hujan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Memang Pak Jujur, pertanyaan-pertanyaannya yang terkait dengan apa yang saat ini trending. Okay? Jadi yang pertama, di akhirat kelak ada ketika kita paling bawah tempat kita di dalam surga. Itu makanya dalam Al-Quran dijelaskan nanti keluarganya yang dia lebih tinggi, kemudian ataupun orang tuanya, nanti semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sekecil apapun imannya seseorang, dia akan tetap masuk surga nanti. Bahkan misqala dzarrah, walaupun sebesar biji zawi, artinya di sawi yang begitu kecil, sangat-sangat dia kecil, tetapi ada imannya di situ, maka wajib dia masuk surga. Nah, di situ nanti ada keluarganya yang sudah, artinya di tempat itu dia derajatnya yang tinggi, maka dia minta kepada Allah dalam hadis sahih, ya Allah, orang tua saya dia tempatnya di sini ya Allah, maka dengan sebab apa yang dulu saya amalkan semata-mata karenamu ya Allah, maka mohon ya Allah supaya dia disamakan tempatnya. Maka nanti ada dengan sebab itu juga dari keluarganya, dia akan ditarik dari situ, maka dia dengan sebab ada anaknya yang berbuat baik, yang dia beramal soleh, maka di situ nanti dia akan ditempatkan di derajat yang tinggi. Semua kita artinya Allah yang mengatur segala-galanya, masya Allah. Nah, ini yang pertama, karena itu adalah di alam akhirat kehidupan itu Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa alisallahu bi ahkamil hakimin. Nah ini, jadi nanti insya Allah semua nanti akan saling artinya dengan doa kita bersama. Bahkan kemudian nanti ketika ada yang kurang dilihat dari sholat sunnahnya, ditambah ada sholat fardunya, kemudian syafaat Nabi dapat disebut dengan syafaat ulama, yang ketika nanti orang susah semua datang baginda Nabi memberikan pertolongan. Yang kedua, ini kan kita sholat yang disebutkan dalam hadis itu yang ketika tidak pernah hujan sama sekali, yang memang air itu sangat dibutuhkan. Nah, memang 80% dari kehidupan kita ini, dari badan kita ini butuh air. Karena kita dalam Al-Quran Allah jadikan air itu kulla syai'in hayyin, segala sesuatunya bisa hidup dengan sebab air. Maka waja'alna minal ma kulla syai'in hayyin. Nah,
Jadi Allah kami jadikan dari segala sesuatu itu dengan air itu bisa hidup. Nah kemudian ketika air hujan sama sekali tidak, maka baginda Nabi memberikan contoh dibawa yang arti binatang-binatang pun kambing supaya dia ikut bersama-sama kita bermunajat kepada Allah, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau sampaikan tadi artinya ketika mungkin supaya tidak hujan terjadi ini. Nah, kalau sekedar untuk kita berdoa itu silakan, boleh kita ya Allah, kami ada acara ya Allah, dengan izinmu ya Allah bisa kita memohon supaya hujan misalnya ya ditunda, itu kan doa. Tetapi kalau ritual cara-caranya dia keluar itu yang tidak diperbolehkan. Kalau cara-caranya, kalau doa silahkan. Doa itu artinya doa mukhul ibadah, supaya kita misalnya kita mohon kepada Allah yang terbaik dalam acara, maka itu diperbolehkan doa. Nah, tapi yang kalau dia keluar artinya dari perbuatan-perbuatan yang dari syariat, artinya dari syariat itu di cara-caranya nanti di luar syariat, maka itu yang tidak diperbolehkan. Jelas nggih? Nah, kembali kepada kita masing-masing, doa mohon kepada Allah, hanya kepada Allah, bismillah, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengabulkan doa kita. Seperti tadi, kembali kepada bagaimana kita berdoa, diawali dengan tahmid, kemudian as-sana, mengagungkan Allah, bermuji Allah, kemudian bersalawat kepada baginda Nabi. Insya Allah apa yang diniatkan, ud'uni astajib lakum, Allah akan senantiasa mengabulkan permohonanmu. Nah ini yang bisa kami jawab. Cuma caranya niki kami belum, mohon maaf kami belum tahu Pak Cicuan ya, cara mereka bawah udah bagaimana bentuknya. Nah, kami juga artinya kami tidak tahu. Tetapi kalau doa, kita berdoa, maka doa itu tidak artinya kita dianjurkan, sangat-sangat dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Demikian, kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya, yang kena unsur kesengajaan, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang masih kurang kami mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.